Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiningsi B, jurusan Agribisnis semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sidelapang. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi perubahan dunia usaha. Perubahan dunia usaha adalah lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha. Banyak perubahan memiliki sistem organisasi yang baik yang didukung oleh visi misi serta business plan yang sudah matang, tetapi tidak menjamin perubahan menjadi sukses untuk mendapatkan laba. Rata-rata perubahan tersebut mengalami penurunan kinerja usahanya karena kesalahan mengartikan skenario bisnis dan asumsi pengaruh lingkungan luar. Dalam praktek, faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya, sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik, sehingga para pebisnis dan dunia usaha berlomba mencari strategi baru agar dapat bertahan dalam persaingan. Yang kedua, jenis dan dampak perubahan dunia usaha. Berikut adalah jenis perubahan sekitar yang harus dihadapi oleh pengusaha. Untuk yang pertama, lingkungan. Perubahan lingkungan menyangkut perubahan kondisi alam sekitar atau iklim. Dalam menghadapi perubahan yang terkait dengan alam ini, pengusaha dapat menerapkan strategi dengan membuat produk yang ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan ini bisa saja dari segi kemasan atau isi. Tidak hanya menekankan pada produk yang ramah lingkungan semata, namun produk yang dihasilkan harus memberikan manfaat pada konsumen. Yang kedua, perubahan teknologi. Perubahan teknologi adalah salah satu perubahan yang berjalan dengan sangat cepat. Kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan ini mendorong pelaku usaha harus bisa beradaptasi dengan cepat. Penggunaan komputasi digital adalah salah satu strategi yang saat ini banyak digunakan untuk promosi atau penjualan suatu produk. Salah satu jenis bisnis yang timbul akibatnya perubahan teknologi ini adalah semakin berkembangnya bisnis online. Melalui media internet, ini pengusaha memanfaatkan sebagai sales channel yang dapat mendongkrak penjualan. Yang ketiga, informasi. Informasi, menerima dan mengelola informasi dengan baik adalah salah satu kunci keberhasilan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Sumber informasi tersebut bisa didapatkan melalui radio, televisi, media cetak, atau internet sebagai penyediaan informasi yang dianggap paling ampuh saat ini. Informasi yang didapat dari dunia maya hendaklah diolah dan digunakan secara bijak untuk menambah pengetahuan, misalnya pengetahuan strategi penjualan sebagai media penyebaran informasi produk tertentu, atau memperluas networking. Sosial media merupakan salah satu perubahan yang paling menonjol dalam hal yang menyebarkan informasi. Saat ini media sosial sangat populer di tengah masyarakat, di mana informasi dapat dengan cepat tersiar. Untuk itu, pelaku usaha hendaknya mampu mensinergikan antara strategi pemasaran dengan media sosial. Yang keempat, fokus pada konsumen. Saat ini bukan lagi zamannya convenient drive produk, namun produsen dituntut untuk mendengar suara konsumen. Ini hal merupakan perubahan besar yang harus disadari oleh pengusaha. Kesuksesan suatu produk di pasar ditentukan dengan beberapa jauh produsen dapat memenuhi ekspektasi konsumen
Dalam menghadapi perubahan ini, produsen dituntut untuk membangun komunikasi yang baik dengan konsumen, melakukan riset pasar atau survei untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen. Selanjutnya, sikap menghadapi perubahan dunia usaha pada industri hasil pertanian. Ada 5 sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis. Untuk yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Dengan meningkatkan kualitas SDM, bisnis yang dijalankan bisa disurvei dari persaingan yang sangat ketat dengan cara memberikan pelatihan pengetahuan tentang teknologi saat ini dan juga dengan meningkatkan kualitas diri sendiri sebagai pemimpin di suatu bisnis. Yang kedua, responsif. Cepat, tanggap, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dapat dihadapi jika memiliki SDM yang berkualitas. Ketelitian dalam melihat peluang baru, kecepatan dalam menangani keluhan konsumen, tanggap terhadap serangan kompetitif, membutuhkan strategi yang ampuh untuk menghadapinya. Jika salah dalam menangani keluhan konsumen, maka konsumen akan kecewa dan meninggalkan Anda kemudian beralih ke kompetitor. Yang ketiga, upgrade teknologi. Karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, maka kita harus bisa mengembangkan teknologi yang mendukung usaha kita dengan cara mengganti teknologi yang lama dengan teknologi yang baru sehingga kita dapat untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk mendapat bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan suatu yang penting saat ini, sehingga kita harus bisa mengembangkan sumber informasi yang kita dapat bukan hanya dari televisi, radio, atau surat kabar, tetapi juga melalui internet, sosial media untuk dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dan juga dengan mengembangkan sumber informasi, maka pengetahuan dan wawasan kita juga ikut bertambah. Yang kelima, evaluasi pencapaian target. Jika kita menjalani suatu bisnis, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana berkembangnya bisnis yang sudah kita jalani, apakah sudah baik atau masih ada yang kekurangan yang ada dalam bisnis kita.